Ya, baik-baik. Adik-adik semua, pengajian pada maghrib kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini adik-adik semua insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala yang selalu istiqomah dalam mengikuti kajian pada masjid. Mudah-mudahan niat adik-adik semua untuk belajar, Iya, nggak apa-apa. Allah berikan kemudahan sehingga kita menjadi manusia yang bertakwa dan bermanfaat buat sesama. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya, yang mudah-mudahan insya Allah kita semua termasuk umatnya yang selalu mengharap jadi yaumil akhir nanti syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik semua masih semangat kan dalam mengikuti kajian pada subuh? Ya, maghrib. Pada maghrib. Ya. Semangat. Kajian pada Yelnya gini. maghrib. Tad, yelnya Ya. remaja Masjid Al Madinah. Bincang. Apa gimana? Mana? Remaja masjid. Itu jawabnya bincang asik di masjid. Ustadz bilang remaja Masjid Al Madinah, nanti jawabnya bincang asik di masjid. Kita jaga ya, biar ada semangat ya. Remaja Masjid Al Madinah, Bincang asik di masjid. Remaja Masjid Al Madinah. Bincang asik di masjid. Kalau saat takbir berarti nanti Allah Akbar ya. Takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelah kiri kurang nih. Yang sebelah Masuk lagi kiri, ya Pak. yang sebelah kiri kurang kayaknya nih. Sekali lagi ya. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masih tetap semangat nih Ustadz Mahir nih. Harus kita beri lebih semangat lagi nih ya. Nanti ada kajian dari Ustadz Mahar. Mudah-mudahan adik-adik ini menyimak ya. Jadi perjanjiannya nanti kita dengarkan tausiah ya, agar apa yang disampaikan Ustadz kita nanti Ustadz Mahar masuk ke hati kita ya. Jadi pembelajaran kita menambah ilmu keislaman kita, dan tentunya kita bisa mempraktekkan. Pastinya pengen jadi anak yang soleh-soleha kan? Nah itu harapan orang tua. Mudah-mudahan adik-adik semua dalam kajian ini terus mengikuti ya. Baik, Ustaz Mahar, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم. Alhamdulillah,
segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang pada malam hari ini kita sama-sama bermuajahah. Tahu artinya bermuajahah? Bertatap muka. Kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridhonya Allah. Dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak manusia-manusia yang nanti kelak hidup ya di kehidupan yang abadi setelah kematian adalah orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mencari keridhaannya Allah. Penting mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena keridhaan Allah lah yang memasukkan orang-orang Islam, orang-orang beriman ke surganya Allah. Selawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ya, kalau kita artinya semua orang-orang yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya. Ya. Penting adik-adik. Ternyata pengakuan Nabi Muhammad terhadap umatnya adalah pengakuan yang kelak nanti akan memberikan syafaat. Apa syafaat? Apa? Bantuan atau pengampunan dari Rasulullah. Makanya adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duduknya di kita di sini, berkumpulnya di kita di sini, bermuajahahnya kita di sini dalam rangka kita mencari ridho Allah agar menghidupkan sunnah Rasulullah dan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Baik, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai pekan ketiga setiap bulannya ya, Ustadz Mahar yang ngisi kajian kalian, kita akan bahas menjadi seorang muslim yang ideal. Tahu nggak ideal? Coba artinya ideal, siapa yang tahu? Ayo, yang putrinya tahu nggak artinya ideal? Yang remajanya tahu nggak? Yang putranya artinya ideal? Ideal itu mendekati sempurna atau sempurna, ganteng, cantik, rapi, wangi, ideal. Kita juga harus menjadi seorang muslim yang ideal. Penting itu menjadi seorang muslim yang ideal. Kenapa? Karena yang ideal itu mendekati sempurna. Mungkin definisi manusianya adalah sempurna. Kayaknya nggak jangan lucu kok ketawa. Jangan-jangan lagi ngelawak nih di belakang nih. Ya, kita akan membahas yang namanya muslim ideal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, ya, dengerin nih. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dengan kafah. Kafah artinya apa, Pak? Sempurna. Kafah artinya apa? Menyeluruh. Ya, bukan kafah, tapi kafah. Ya, teman kalian ada yang namanya kafah ya, atau kafi. Ya, kafah. Artinya apa? Kalian masuk ke dalam Islam ketika kalian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka ujung rambut kita, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita menjadi masuk ujung rambut kita sampai ujung kaki kita di Islam. Rambutnya diislamkan, matanya diislamkan, kupingnya diislamkan, tangannya diislamkan, hatta sampai kakinya diislamkan. Ya. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim yang ideal adalah orang-orang muslim yang menjadikan Islam dalam kesehariannya.
menjadikan Islam dalam keaktivitasannya. Gimana caranya? Menjadi muslim yang ideal. Nah, langkah pertama menjadi seorang muslim yang ideal adalah bagaimana kita terhadap Tuhan kita. Kalian kenal Tuhan? Kenal Tuhan gak? Gimana? Blok M? Apa di Puri? Allah ada? Bagaimana kita mengenal Tuhan kita? Dengan kita menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ke Tuhan kita. Menjalin hubungan dengan Allah. Allah punya hak terhadap kita. Ya. Maka di buku ini dijelaskan nanti, ya, bahwasanya seorang muslim dengan Tuhannya. Bagaimana? Pertama adalah, ya, muslim dengan Tuhannya adalah taat kepada perintah-perintah Allah. Ya. Taat kepada perintah-perintah Allah. Allah merintai apa aja coba? Coba sebutin. Sholat, apalagi yang diperintahin Allah? Ngaji, apalagi? Puasa. Ya. Jadi seorang muslim dengan Tuhannya yang pertama adalah dia taat kepada Allah. Ya, siapa yang sholatnya sudah 5 waktu, 7 kaki? Belum ada yang sholat 5 waktu berarti. Oh, kalau 7 kaki nggak bisa, 7 tangan yang sudah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dari subuh sampai isya belum ada. 7 tangan yang tinggi yang sudah sholatnya udah nggak bolong-bolong lagi, subuh sampai isya dilakuin. 7 tangan yang tinggi 1, 2. Ya, ini udah nggak 5 waktu, bangga lagi ketawa. Kalau 7 tangan ketawa masih enak, berarti 5 waktu. Itu udah nggak 5 waktu ketawa. Ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat pertama adalah sholat. Coba yang umurnya 7 tahun siapa? 7 tangan. Udah di atas 7 tahun ya. Yang 8 tahun, yang 9 tahun, 10 tahun, coba tunjuk di atas 10 tahun 7 tangan semua. Yang 10 tahun ke atas 7 tangan. 10 tahun ke atas, hampir semua kalian, ya, semua kalian sudah 10 tahun ke atas. Artinya apa? Kalian sudah wajib sholat 5 waktu. Rasulullah umur 7 tahun kalian belajar sholat, ya. Umur 7 tahun kalian belajar sholat. Umur 10 tahun kalian harus sholat, wajib sholat. Kalau nggak sholat maka disuruh pukul oleh Rasulullah. Ada yang pernah dipukul sama ibunya, sama bapaknya? Pernah? Dipukul aja masih belum 5 waktu, ya. Ya. Jadi batas kalau umur 10 tahun kalian sudah wajib sholat, nggak boleh lagi ditinggalin, ya. Wajib sholat nggak boleh lagi ditinggalin. Itulah hak Allah, itulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang muslim yang ideal, hak Tuhannya kepada Allah, hak manusia yang harus dilakukan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Ya. Jadi bagaimana menjadi seorang muslim ideal kalau yang dasarnya saja kita tidak lakukan? Ya. Sholat yang pertama kali akan ditanya oleh Allah. Sholat adalah yang pertama kali yang akan ditanya oleh malaikat. Ya. Kalau sholatnya bagus, sholatnya 5 waktunya, nggak ada yang bolong, ya, maka amal-amal yang selainnya mengikuti.
kalau sholatnya nggak bagus, sholatnya masih bolong-bolong, amal yang lainnya juga akan nggak bagus. Ya, jadi menjadikan haknya Allah, memberikan haknya Allah adalah sebuah langkah pertama kita menjadi seorang yang muslim yang ideal, yang berhubungan dengan Allah. Ya. Itu hubungan kita dengan Allah. Lalu amal-amal yang lain, ya, misalkan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar, ya, kewajiban kalian sebagai seorang pelajar, kewajiban kalian bukan seorang pemain games, betul? Siapa yang main game dia nggak pernah absen? Tunjuk tangan 2. Yang setiap harinya selalu main game, tunjuk tangan. Ngaku aja, ngaku, nggak bakal dihukum. Ngaku aja. Tuh. Ya. Yang main gamenya dari pagi, ya, siang, sore, malam, tunjuk tangan. Tuh. Anak-anak sendiri. Game. Ada nggak kewajiban Allah perintahkan kalian main game? Yang Allah perintahkan kalian apa tadi yang kalian sebut? Apalagi? Apalagi? Ada nggak kewajiban main game setiap hari? Kenapa kalian main game? Hah? Coba bikin sholat asik, pasti akan rajin sholat. Setiap yang kita perbuat, setiap yang kita lakukan, kalau kita bikin asik akan menjadi asik. Misalkan kalian udah asik nih, setiap malam Ahad kita kumpul, kita ngobrol, kita ngaji, asik gak? Nggak bakal nggak bakal menghilangkan peluang untuk malam Ahad udah hadir. Kenapa? Udah asik. Ya, berarti belum dapat yang asik. Ya. Jadi yang namanya asik, sebuah kegiatan yang kalian lahirkan sendiri agar menjadi asik. Ya. Nah, kalau main game kalian bisa menimbulkan asik, coba yang namanya sholat mampu membuat kalian asik. Bisa nggak? Dari takbirnya, tapi bukan sholatnya joget-joget jadi asik ya. Wah, katanya kita bikin sholat jadi asik nih. Enggak. Sholat yang asik seperti apa? Sholat ketika kamu yakin bahasanya kalian Allahu Akbar, Allah udah ada di depan kalian. Kalian pahami, kalian yakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kalian Allahu Akbar, Allah sedang ada di depan kalian. Itu sholat menjadi asik. Ketika kalian ruku Allahu Akbar, Allah ada di depan kalian. Hatta sampai kalian sujud, subhanakallahumma wa bihamdik, ya, Allah sedang mengelus kalian dengan kalimat ya Allahku, aku sesungguhnya mencintaimu. Bayangkan. Allah yang kasih kalian mata, Allah yang kasih kalian tangan, Allah yang kasih kalian lisan, ya, sedang ada di hadapan kalian ketika kalian takbir, ketika kalian sholat. Bayangkan, jadi asik ya? Asik. Yang jadi gak asik ketika kalian asal sholat. Ketika sholat Allahu Akbar, tadi sampai level berapa gitu nih? Ini jadi gak asik. Ya. Baru ruku Allahu Akbar, ya. Kayaknya si Ucup udah nungguin ya mungkin. Jadi nggak asik sholatnya. Ketika Ustaz Ali bacaan yang panjang, Ustaz Ali panjang amat bacaannya, padahal kan mau main game nih. Nggak asik. Yang jadi asik ketika kita yakin bahwasanya Allah ada di hadapan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berhadapan dengan kita, dan kita khusyuk menunjukkan sholat kita yang terbaik kita.
Kalau kalian dipanggil kepala sekolah kalian rapi nggak ketika baju kalian lagi berantakan? Kalian rapiin. Kalian ketika sedang makan dipanggil kepala sekolah, dilepas nggak makanannya? Ditinggal. Begitu dengan kita. Bagaimana kita bisa sholat dengan asik ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di hadapan kita sholat. Hilangkan semua pikiran-pikiran kalian ketika sholat, ya, entah teman kalian lagi main game, entah kalian mau main game, entah kalian belum makan, entah segala macam, hilangkan semuanya. Atau rencana kalian setelah sholat, hilangkan dulu semuanya. Tapi yakini pikiran kalian ketika kalian takbir awal di hadapan kalian. Yakin. Ya. Salat kalian akan khusyuk. Itulah hak Allah. Itulah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dengan Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang memang, ya, begitu hubungannya dengan Allah begitu kuat. Dia sholat, ya. Suatu ketika dia pada perang Khandaq, ya, perang Khandaq, salah satu sahabat Rasulullah ini, ya, sedang berqiyamul lail, sholat malam. Dia sedang tugas malam saat itu menjaga saudara-saudaranya yang istirahat bergantiannya. Dia sholat. Begitu asiknya dia sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memahami dia sedang bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka musuh melihat ada satu orang yang berdiri, dia sholat. Ditunjukkanlah satu buah panah ke dalam. Ketika sahabat tersebut sedang sholat, satu panah tertusuk di punggung belakangnya. Tidak terasa adik-adik, tidak terasa. Sampai musuh Allah Subhanahu wa taala kaget. Musuh di satu lagi, dipanah lagi satu, masuk kedua. Tidak terasa. Begitu nikmatnya dia bercinta dengan Allah dengan sholatnya. Coba kalian, ya, begitu disebut dikit itu pasti batalin sholatnya. Ya. Dipanah sampai akhirnya ada 5 panah yang tertusuk di punggungnya, ya. Dia tetap melaksanakan sholat sampai selesai. Begitu nikmatnya. Sampai akhirnya dia syahid dalam kondisi apa? Darahnya habis. Itu yang namanya mempunyai hubungan dengan Allah begitu nikmat dan begitu asyik. Ya, saudara, bayangkan ditusuk panah berdarah-darah sedang sholat, tidak terasa. Karena hubungan silaturahmi kepada Allah begitu kuat. Itu seorang muslim yang ideal, muslim yang memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang bisa mengganggu pikirannya. Tidak ada satu yang bisa mengganggu. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, ya, yakinkan bahwasannya kita tidak ada hadas dalam diri kita. Makanya disunahkan untuk satu. Yang kedua, pakaian penampilan kalian tunjukkan pakaian-pakaian terbaik. Dan apa? Berhadapan dengan Allah. Ini udah bawa asam, bawa ketek, azan, masih dipakai bajunya. Ya. Pakai baju terbaik kalian. Terbaik bukan berarti mahal. Kalau bisa beli minyak wangi. Iya. Banyak Allahu Akbar. Wah, wangi, alhamdulillah. Pokoknya sekarang jarak-jarak. Ya. Di situ. Jadi sholat itu bukan hanya sholat ketika kita mau melahirkan cintanya, bercinta dengan Allah. Ya. Sholat juga tidak asal sholat ketika kita mau menjadikan, melahirkan kemusuhan kita berhadapan dengan Allah.
Ya, itulah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, maka as-salatu ala waqi'ah. Salat tepat pada waktunya. Kalau Allah sudah memanggil hayya 'alas shalah, lepaskan semuanya. Yang lagi megang handphonenya taruh. Yang lagi ngobrol sama temen-temennya nongkrong, tinggalkan, bubarkan. Ya. Yang lagi makan, dipercepat. Kalau Allah sudah memanggil. Kalau sudah merasakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah memberikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun kalian mau tertinggal untuk sholat berjamaah. Tidak sedikit pun kalian mau tertinggal sholat tepat pada waktunya. Kenapa? Disitulah cintanya seorang hamba Allah, seorang muslim yang ideal, karena dia paham ketika dia memberikan haknya Allah, maka Allah akan senang. Jadi kalau kalian mau senang, ya, apa yang kalian mau inginkan, maka berikanlah Allah senang. Berikan Allah senang. Ini bagaimana Allah mau berikan kalian keinginan? Kalau kalian sholatnya aja mepet, subuhnya hampir mau suruh, zuhurnya hampir mau asar, asarnya hampir mau maghrib, maghribnya mau sampai isya-isyanya bagaimana? Soal menjadi seorang muslim ideal yang haknya Allah saja tidak ditepati. Ya. Ati Allah wa ati Rasul, taatilah Allah dan taati Rasul. Maka yang kalian harus pelajari, ya, yang harus kalian teladani adalah Rasulullah. Ya. Rasulullah SAW. Ya. Ada seorang sahabat Rasulullah, ya, Talha. Ya. Ini seorang sahabat, ya, yang memang secara rupanya nggak ganteng kayak kalian, ya. Tapi, ya, jiwa taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat jauh taat pada Allah. Ya. Baik, ada dalam Allah Subhanahu wa taala, itulah hak Allah yang harus kita berikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 65, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kami hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya. Maka seorang muslim yang sudah meyakini, yang sudah mengikrarkan, yang sudah berjanji asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya, adalah manusia yang sudah mempunyai konsekuensi untuk beribadah kepada Allah. Ya. Nah, lalu apa konsekuensinya? Ya. Ketika kita memberikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus terima qada dan qadarnya Allah. Ya. Kita menerima ketetapan Allah. Ya. Yang namanya Ucup, wajahnya ganteng, misalkan, terima ketetapan Allah. Yang namanya Fadil, ya raga-raga atletis lah, gitu ya, terima. Ya, Icu yang orangnya pendiam kadang-kadang, terima. Ya. Itu ketetapan Allah. Misalkan, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda kepada kita. Misalkan, ya, Ucup abinya punya mobil. Ya, ketetapan Allah. Ya, bersyukur gak? Bersyukur. Ucup sehari jajannya dari orang tuanya 20.000, yang lainnya 5.000.
ketetapan Allah. Nggak boleh ngeluh. Kalau dikasih 5.000, ya bentak bapaknya. Bapak gimana sih ucap bayi 20.000, masa 5.000? Nggak begitu. Ketika kita menerima takdirnya Allah, menerima ketetapan Allah, apapun yang terjadi sama kita, maka kita ikhlas. Ikhlas. Hari ini ada makanan, ikhlas dapatnya ini. Walaupun kepengennya nasi padang, ya, dapatnya makaroni, alhamdulillah. Ya, itulah ketetapan Allah. Ya, kalian mungkin yang sekolahnya pengennya buat favorit, ya, tapi karena memang Allah tidak bolehkan, ya, ya. Jadi ada yang Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita memberikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, kita paham bahwasanya ini adalah semua milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus paham bahwasanya ada ketetapan Allah yang kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, keinginan kehendak Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Apa contohnya? Misalkan, coba kalian yang saat ini mungkin, wah saya pengen ini, tetapi kenapa nggak tercapai-capai? Itu ketetapan Allah. Ya, kalian bisa pengen punya motor masing-masing, ternyata karena orang tuanya nggak mampu jadi nggak punya motor. Ketetapan Allah. Ya. Jadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sebuah ketetapan yang terbaik buat kalian. Ya, coba baru ya. Nah, tapi masih kelihatan baru ketetapan Allah. Jadi setiap apapun yang kalian miliki, setiap apapun yang kalian rasakan, setiap apapun yang kalian dapati, itulah ketetapan Allah. Ya. Ada yang nyesel nggak sekolah sekarang tatap muka? Yakin? Jadi bangun pagi lagi? Ada nggak? Ada yang pengen nggak kalau sekolahnya itu online terus, daring? Enggak? Yakin? Kalau hampir 2 tahun ini kalian sekolahnya daring, itu ketetapan Allah harus ikhlas. Tapi bukan berarti kalian mengabaikan. Ya. Wah biasa hampir 2 tahun ini sekolahnya daring. Sekarang tatap muka, harus bangun pagi, bla ini itu segala macam, menggerutu. Kenapa nggak corona terus sih? Ya, biar sekolahnya online. Ya nggak boleh. Hal-hal yang kita ucapkan ketidakikhlasan kita, sama saja kita menolak ketetapan Allah. Ini bahaya, makanya hati-hati kalau berbicara adik-adik. Ya, jangan sampai kita bersuuzon dengan Allah, berprasangka dengan Allah. Makanya salah satu yang menjadikan kita tidak mendapatkan keberkahan Allah karena lisan kita bersuuzon dengan Allah. Misalkan malam Ahad hujan, hujan lagi malam Ahad, padahal mau main game nih bareng-bareng sampai malam, mabar malam-malam. Kalimat yang kita lontarkan, yang kita keluhkan adalah kalimat kita bersujud dengan Allah, tidak menerima takdir Allah, tidak menerima ketetapan Allah. Ya. Jadi apapun yang menjadi takdir Allah, apapun yang menjadi ketetapan Allah, maka terimalah dengan ikhlas. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Panjang kali lebar nggak ada yang masuk. Coba yang pertama apa coba tadi? Menjadi muslim yang ideal kita terhadap Tuhannya. Ngobrol mulu sih. Coba yang wanitanya, yang putrinya, apa yang pertama? Hak kita kepada Tuhan kita. Ayo. Yang pertama apa Tio? Yang bisa jawab dapat aqua gelas 1.
Fadil, Ucup, Jubair, kamu. Nah ini mah ketawa mulu berdua, bercanda mulu. Ayo, kamu, Rafa. Kalau khusus buat kamu dapat ini deh, mix satu nih. Tahu nggak? Coba. Menjadi muslim ideal yang mempunyai ya kita terhadap Tuhan kita, hubungan terhadap Tuhan kita yang pertama apa? Hah? Yang pertama adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah salah satunya adalah sholat. Ya, yang menjadi muslim ideal, hak kita terhadap Tuhan kita pertama adalah taat kepada Allah. Ingat tuh, setiap ahad ketiga kita akan bahas menjadi seorang muslim yang ideal. Ya. Yang pertama apa? Hak kita terhadap Tuhan kita taat kepada Allah. Yang kedua, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah terima belum kalau hari ini jajannya sedikit? Hah? Yakin? Udah terima belum kalau hari ini jam main gamenya sedikit? Ya. Dua itu. Selanjutnya, ya, seorang muslim ya yang ideal, ya, segala aktivitasnya ya mencari ridhonya Allah. Jadi semua apa yang kalian lakukan ya hanya ingin beribadah kepada Allah. Niatnya karena Allah. Mulai dari kalian bangun tidur, kalian berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kalian sudah membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya kalian ridho dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalian memejamkan mata, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalian ridho. Hatta ketika kalian keluar rumah untuk sekolah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kalian mencari ridho Allah. Ya. Hatta sampai kalian ingin ya pergi ke masjid dan masuk masjid, kalian ingin mencari ridho Allah. Sampai kalian ingin bermain bersama dengan teman-teman yang mengingatkan kepada Allah, itulah bagian kita mencari keridhaan Allah. Paham? Jadi seorang muslim yang ideal ya hak dia terhadap Tuhannya ya dia selalu mencari, dia selalu melakukan apapun yang dia lakukan hanya karena Allah. Taat pada Allah, menerima ketetapan Allah dan mencari ridho Allah. Niat segala macamnya karena Allah. Kalian ke masjid tiap malam Ahad untuk sama-sama berkumpul, niatnya karena Allah. Siapa yang niatnya karena Allah, bukan karena makaroni? Hah? Yang laki-lakinya kayaknya niatnya kayak makaroni semua nih, soalnya nggak tunjuk tangan. Oh yang wanitanya doang. Ya, ada nggak yang kepikiran? Oh, Cuk, malam Ahad Cuk nih, makan bareng ya di masjid. Paling nggak ada makaroni yang bisa kelas ini nih. Ya, gas air. Ada nggak yang pernah lihat kayak gitu? Kalau ada niatnya seperti itu dihapus niatnya. Mulai malam Ahad, mulai detik ini, saya ingin malam Ahad ngobrol asik di masjid karena Allah. Ya, karena Allah. Jangan lupa itu. Ya. Kalau kalian niatnya karena makanan, enak ngaji di masjid Al-Madinah malam Ahad, makanan mulu. Kadang-kadang pesertanya dikit, makanannya banyak, kita jadi kenyang. Niatnya dihapus. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terpenting. Itulah yang menjadi haknya Allah terhadap seorang muslim yang mau menjadikan muslim yang ideal. Segala macamnya, mulai dari mainnya karena Allah. Gimana mainnya karena Allah? Memilih teman yang mengingatkan kepada Allah. Ya. Belajarnya karena Allah. Pada saat dia ingin belajar sekolah, menuju ke sekolahnya dia karena niat karena Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang namanya berat.
Karena apa dia mencari ridho Allah? Ada nggak yang mau sekolah bangun duduk dulu suruh bangun? Ada nggak? Coba tunjuk tangan yang masih bangunnya susah. Banyak kayaknya, tapi nggak berani ya. Jadi 3 itu dulu mungkin ya, adik-adik malam pekan ketiga insya Allah kita sambung ya. Menjadi muslim yang ideal, poin pertama adalah memberikan haknya kepada Allah antara dia dengan Tuhannya. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Mencari ridho Allah. Yang pertama adalah kalian ya bahwasanya taat kepada Allah, wajib. Yang kedua adalah menerima ketetapan Allah, dan yang ketiga adalah kalian mencari ridho Allah adalah menjadi sebagian kewajiban kalian melakukan aktivitas. Alhamdulillah yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik semua, apa yang telah disampaikan Ustaz Mahar sudah paham ya. Nanti minggu ketiga giliran Ustaz Mahar, nanti sebelum mulai kajian akan ditanyakan kembali ya. Jadi diingat-ingat muslim yang ideal itu seperti apa. Ada 3 tadi ya, harus dicatat, baru 3. Nah sebelum nanti dilanjut untuk minggu 3 ini harus ingat dulu ya. Baik adik-adik semua, karena waktu Isya sudah mulai, kita tutup kajian pada maghrib pada kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Gunakan yang tiga syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti itunya setelah Isya aja ya, kita ngobrol lagi. Mungkin ada yang mau ditanya, nggak nanti? Boleh. Pada Isya aja ya. Nanti kita sholat Isya dulu, habis itu kita lanjut lagi sebentar.